Tes. Oke. Fikih sholat. Ya, insya Allah kita akan membahas beberapa poin penting terkait sholat ini. Yang pertama adalah terkait dengan masalah pensyariatannya. Kita tahu bahwa sholat khususnya yang 5 waktu itu adalah bagian utama dalam Islam. Masuk dalam 5 rukun Islam. Setelah syahadat itu adalah sholat. Dan sholat ini kalau secara pensyariatan memang prosesnya agak panjang ya. Sampai akhirnya menjadi 5 waktu dengan 17 rakaat itu tidak turun secara sekaligus di masa Nabi. Awal-awalnya sholat itu hanya diwajibkan untuk malam hari saja. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat atau ayat yang turun kedua setelah 5 ayat Iqra itu Allah menurunkan surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Wahai orang yang berselimut, maka bangunlah kamu di malam hari. Sholatnya itu sholat malam. Kayak kita tuh sebut sekarang namanya tahajud gitu ya. Siang itu tidak ada kewajiban sholat. Dan sholatnya ya tentu pada saat itu belum ada gerakan-gerakan yang khusus ya. Dalam arti belum ada bacaan yang baku. Ya paling-paling baru apa yang bisa dibaca dari Al-Quran. Bahkan mungkin kalau yang sholat generasi awal itu belum ada bacaan surat Al-Fatihah karena surat Al-Fatihahnya juga belum turun. Kemudian sholat di masa Nabi itu juga di awal-awal belum lagi menghadap ke Ka'bah, masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa pensyariatan sholat di masa Nabi itu ada masa-masa di mana sholatnya masih belum seperti yang kita kenal sekarang. Nah, ada sholat jadinya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu setelah berjalan hampir separuh dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad di Mekah ya. Maksudnya dari Mekah ke Madinah itu hampir menjelang hijrah. Sebagian riwayat menyebutkan 6 bulan sebelum hijrah itu baru ada yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj sendiri asal kita tahu saja bahwa saat hari pertama Isra Mi'raj itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ternyata semua masih dilakukan dalam format 2 rakaat. Zuhur masih 2 rakaat, asar masih 2 rakaat, maghrib juga 2 rakaat, isya, subuh itu semua masih 2 rakaat. Jadi total sehari semalam cuma 10 rakaat. Dan nanti akan disempurnakan lagi pada masa-masa berikutnya. Sama satu lagi yang juga menarik bahwa pada pensyariatan awal, sholat itu masih banyak gerakan yang boleh dilakukan ya. Orang sambil sholat sambil bahkan bisa ngobrol dengan kanan kirinya dan sebagainya. Belum lagi sholat itu harus yang kita menyebutnya istilahnya khusyuk gitu ya. Nggak boleh banyak gerakan. Itu baru kemudian nantinya disempurnakan. Sampai akhirnya kemudian kita mengenal sholat seperti yang kita kenal sekarang ini, itu prosesnya selama 23 tahun di masa kenabian. Itu poin yang pertama. Jadi pensyariatannya di masa Nabi itu mengalami proses yang cukup panjang. Nah yang kedua tentang kedudukan sholat 5 waktu. Jadi begini, sholat 5 waktu itu ternyata bukan hanya masalah fikih. Tapi masuk juga sebagiannya ke wilayah akidah. Jadi gara-gara misalnya seorang tidak mengakui kewajiban sholat 5 waktu, maka gugurlah keislamannya gitu. Nah itu kan masuk wilayah akidah, bukan lagi masalah syariah gitu ya. Jadi ada 2 nih, antara mengakui atau tidak mengakui kewajiban sholat 5 waktu. Kalau Anda mengakui kewajibannya, walaupun Anda tidak mengerjakan, tapi mengakui kalau ditanya sholat 5 waktu wajib nggak sih? Terus dia jawabnya wajib gitu ya. Aman itu, berarti dia muslim. Bahwa dia tidak mengerjakannya itu hal yang lain. Dosa besar pastinya, tapi dia statusnya tetap muslim. Nah yang jadi masalah adalah ketika ada seorang yang ngakunya Islam, tapi kalau ditanya sholat 5 waktu, bukan sekedar dia tidak sholat, tapi dia tidak mengakui kewajiban sholat 5 waktu itu. Nah ini bermasalah secara akidah ya.
dan dia sudah terbuka pasal untuk bisa dijatuhkan dari segi status keislamannya. Bisa gugur itu kalau dia tidak mengakui kewajiban sholat. Sehingga yang jadi paling penting dalam masalah sholat adalah setidak-tidaknya mengakui dulu bahwa ada kewajiban sholat 5 waktu bagi setiap muslim, dan kalau mengingkarinya itu bisa kehilangan status keislamannya. Nah, tapi yang penting juga tentu ya mengerjakannya. Sebab mengerjakan sholat 5 waktu ini nantinya di akhirat itu justru yang akan pertama kali dievaluasi dari amal-amal kita seluruhnya. Nabi itu mengatakan begini, inna awwala ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan dihisap dari amalan seorang hamba itu adalah sholatnya. Dan ini adalah istilahnya evaluasi atau hisab yang realistis, bukan yang cuma formalitas. Karena kan kita juga sering dengar bahwa nanti akan ada pertanyaan di alam kubur ya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Tapi itu menurut saya itu adalah pertanyaan-pertanyaan sifatnya formalitas saja buat kita. Ya secara umum kita semua pasti akan mengatakan ya Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, dan agamaku Islam gitu ya. Insya Allah rata-rata kita umat Islam itu lulus lah dengan pertanyaan yang sangat-sangat simpel. Makanya saya bilang ini pertanyaan yang sifatnya formalitas saja gitu. Nggak banyak pengaruhnya karena pasti semua bisa jawab gitu kan. Nah yang agak susah itu kan ketika hisabnya adalah tentang ini, absensi sholat, kehadiran sholat. Yang wajib sehari 5 waktu itu dikerjain apa enggak. Nah, itu agak susah, kenapa? Karena pertanyaannya adalah begini, seberapa banyak bolosnya. Nah, bolos-bolosnya itu yang jadi masalah sebenarnya. Kenapa? Karena bobot setiap satu sholat itu ternyata gede banget bobotnya. Orang nggak sholat sekali, itu dosanya kayak nggak sholat 10 kali, berdasarkan dalil bahwa sebenarnya kan Nabi itu diperintahkannya sholat itu sehari semalam itu kan 50 waktu. Ditawar sih memang dan dikasih, tapi masalahnya laporan amal itu tetap 50. Jadi kalau kita ngerjakan satu sholat, misalnya tadi kita sholat maghrib atau sholat isya gitu ya, itu walaupun sholat isyanya cuma sekali, tapi laporan masuknya itu 10. Sholat maghribnya gitu juga, sholat maghribnya cuma sekali, tapi laporannya masuk 10. Jadi setiap satu sholat yang kita kerjakan itu bobotnya nilainya 10. 5 waktu berarti 50. Sama persis dengan perintah aslinya. Ada untungnya, ada ruginya. Ya ruginya ya begitu kita nggak sholat sekali, wah panjang itu urusannya. Jadi dosanya jadi banyak banget, berkali-kali lipat. Oleh karena itulah maka para ulama sepakat bahwa sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa digantikan dengan ibadah yang lain. Karena bobotnya itu sangat tinggi, sangat besar, sangat berat gitu ya. Yang membuat Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan pada kita, misalnya ada seorang katakanlah terlewat dari mengerjakan sholat, maka dia tetap wajib mengerjakannya walaupun waktunya sudah lewat. Misalnya karena perang, karena bencana, karena keadaan yang di luar dugaan ya, sesuatu yang nggak bisa dihindari misalnya. Nah, anggaplah misalnya sholatnya itu nggak dikerjakan sampai habis waktunya gara-gara alasan-alasan tadi, tapi kewajibannya itu tetap melekat dan tidak bisa kewajiban sholat itu diganti dengan misalnya dengan puasa gitu, atau dengan baca Quran, atau dengan zikir, atau dengan doa, atau dengan sedekah. Itu nggak ada yang bisa sesuai gitu, nggak matching gitu. Bahkan diganti dengan sholat sunnah saja pun juga nggak ada gunanya, nggak kena begitu. Karena kalau boleh saya ibaratkan, yang namanya bangunan itu kan ada yang namanya struktur dan ada yang namanya hiasan gitu ya. Di ruangan-ruangan kita itu yang struktur itu kan yang tiang-tiangnya, pondasi itu kan struktur ya kan. Nah sedangkan itu ibaratnya sholat fardu gitu. Adapun kalau yang sholat sunnah misalnya, itu kan kayak hiasan-hiasan dinding dan sebagainya, AC gitu, lampu dan sebagainya. Ya kalau ada makin enak, tapi kalau nggak ada pun bangunan tetap utuh gitu. Nah oleh karena itu kalau misalnya ada struktur yang
rusak gitu ya. Itu harus diganti dengan yang sejenis ya, dengan sama-sama strukturnya juga gitu, dengan cor-coran gitu. Nggak bisa diganti hanya dengan misalnya kita cat ulang, padahal tuh strukturnya miring misalnya, atau patah, atau ambruk dan sebagainya. Itu nggak bisa diganti dengan wallpaper, nggak bisa diganti dengan lukisan gitu. Kenapa? Karena punya karakteristik yang beda. Sholat subuh yang terlewat dikerjakan karena kesiangan, bangun jam 9, maka yang wajib dikerjakan adalah sholat subuhnya. Tidak bisa diganti dengan sholat duha 20 rakaat, 30 rakaat, itu nggak ngaruh. Banyak orang salah paham dengan ungkapan bahwa sholat sunnah itu bisa menambal-nambal sholat yang lainnya. Maksudnya yang nambal itu begini, ya namanya juga nambal ya. Kalau tiangnya ambruk, temboknya roboh, yang mau ditambal apanya gitu ya. Kecuali gini, tiangnya masih tetap ada, temboknya ada tapi retak-retak. Nah itu yang di retak-retak itu ditambal-tambal bisa. Namanya juga menambal ya. Tapi kalau yang hancur itu adalah tiangnya atau katakanlah strukturnya, itu nggak bisa ditambal gitu ya. Cuman pakai semen diaci gitu, itu kalau strukturnya masih utuh masih bisa ditambal-tambal karena sekedar masalahnya mungkin plesterannya kurang bagus ya, terus temboknya retak-retak, catnya pada ngelupas, oke. Tapi kalau fondasinya bergeser ya, struktur tulang-tulangnya itu pada hancur gitu, ya itu nggak bisa cuman dikasih warna cat doang gitu kan, nggak bisa. Oleh karena itu sholat fardu itu tidak tergantikan oleh ibadah apapun. Tidak ada satu ibadah yang lebih tinggi derajatnya dari sholat 5 waktu gitu ya. Sehingga kalaulah misalnya ada sholat yang terlewat, tertinggal, nggak dikerjakan, satu-satunya media yang bisa menggantikannya hanya sholat itu sendiri. Ya, sholat itu sendiri. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sholat yang 5 waktu ini, dia itu ditentukan atau katakanlah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau terpenuhi 2 hal. Pertama, terpenuhi syaratnya, dan syaratnya harus ada sebelum sholat itu dilaksanakan. Yang kedua, harus terpenuhi rukunnya. Rukun itu adanya di dalam sholat. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram itu adanya di dalam sholat ya, atau di awal mula sekali sholat. Nah, takbiratul ihram, kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian ruku', i'tidal, sujud dan sebagainya, itu semua adalah struktur, itu adalah rukun. Satu saja dari rukun itu tidak berjalan, tidak dilaksanakan, maka bangunan sholatnya ambruk alias tidak sah, begitu ya. Nah, tapi sebelum ngomongin rukun-rukun itu, ada juga syaratnya. Syarat yang harus sudah terpenuhi bagi orang yang lagi mau akan sholat. Nah, namanya syarat itu dia harus terpenuhi dulu, baru sholatnya bisa dikerjakan. Syarat itu nggak bisa menyusul, syarat itu justru harus di depan, gitu ya. Nah, apa syarat untuk orang bisa sholatnya diterima oleh Allah? Ini bukan khusyuk. Khusyuk itu tidak menjadi syarat diterima. Ya. Syarat diterima itu pertama harus suci. Sucinya ada 2. Suci dari najis, yang kedua suci dari hadas. Maka kalau suci dari najis, tubuh kita tuh harus bersih dari najis. Itu nomor 1. Yang nomor 2 suci dari hadas. Berarti kita harus mengangkat hadas. Kalau kita punya hadasnya cuma hadas kecil, maka berwudu saja cukup. Tapi kalau hadasnya hadas besar, maka harus mandi janabah. Maka nomor 1 tubuh kita harus bersih dari najis. Nomor 2 kita harus setidak-tidaknya berwudu, gitu kan. Nah, maka orang kalau sebelum sholat itu dia berwudu, tapi kemudian ketika menjelang sholat wudunya batal, atau di dalam sholat wudunya batal, maka sholatnya tidak sah dan tidak diterima dan harus diulangi. Tidak diterima oleh Allah orang yang sholatnya wudunya itu batal, gitu ya. Kemudian yang ketiga yang dinamakan rukun sholat, syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktunya. Maka sholat walaupun bagus bacaannya, walaupun lama berdiri ruku sujudnya, walaupun katakanlah dilakukan berjamaah gitu, tapi kalau belum masuk waktunya, maka sholat itu dianggap nggak ada nilainya gitu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali memang sudah masuk waktu. Nah, urusan masuk waktu ini penting. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah yang sudah ada jadwalnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kalau belum masuk waktunya kita sholat, itu sholatnya nggak sah. Tapi jangan samakan dengan kalau sudah habis waktunya. Enggak, kalau sudah habis waktunya,
sholatnya tetap sah kita lakukan, bahkan bukan hanya sah, sholatnya wajib untuk tetap dikerjakan walaupun waktunya sudah terlewat. Dan ini yang kadang-kadang banyak orang keliru ya memahaminya, bahwa tidak ada penggantian sholat. Kalau waktunya sudah habis ya sudah angus gitu aja. Enggak angus ya. Tetap masih wajib sholat dan masih sah juga sholat walaupun waktunya sudah terlewat. Jadi yang nomor 3 itu harus sudah masuk waktu. Tapi kalau sudah habis waktu dia malah tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Nah berikutnya lagi yang nomor 4 adalah menutup aurat. Sholat itu walaupun sendirian di kamar yang gelap, tidak ada lampu, tidak ada jendela, tidak ada katakanlah cahaya sama sekali, segelap-gelapnya gitu ya. Tapi tetap wajib pakai pakaian yang menutup aurat sejak awal. Dan auratnya tidak boleh terbuka ketika sholat sedang berlangsung. Kalau sampai terbuka, sarungnya melorot gitu misalnya, sehingga kelihatan lututnya dan sebagainya, maka sholat itu batal dan harus diulangi dari awal ya. Maka menutup aurat itu menjadi sesuatu yang harus sudah ada sebelum sholat itu dilakukan dan harus terus berlangsung sampai sholatnya selesai. Prosesi kondisi menutup aurat itu harus terus menerus terjadi gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah menghadap kiblat. Sholat itu tidak sah kalau tidak dilakukan dengan cara menghadap kiblat ya. Kalau disebutkan bahwa Nabi pernah sholat di atas punggung unta, ketahuilah dalam hadis yang sahih itu Nabi itu tidak menghadap kiblat dan sholatnya di atas unta itu hanya sebatas pada sholat-sholat yang sunnah. Sedangkan sholat fardu ya kayak yang 5 waktu kita kenal ini, itu Nabi kalau di atas kendaraannya beliau pasti menghentikan untanya, menghentikan kafilah dagangnya untuk sholat. Gitu. Sehingga ini yang harus kita ketahui bahwa sholat 5 waktu di dalam kendaraan, sementara kendaraannya belok itu sholatnya nggak sah. Gitu. Kenapa nggak sah? Karena batal dari menghadap kiblat. Kecuali ya sholatnya itu kendaraannya itu tidak belok-belok, macam kayak pesawat terbang. Itu dia nggak belok-belok tuh, pesawat nggak goyang kanan goyang kiri gitu nggak. Kalau kereta masih bisa meliuk-meliuk. Bis juga gitu, apalagi motor, apalagi mobil gitu ya. Tapi kalau pesawat tuh lurus aja. Nah atau kapal laut misalnya itu bisa. Pokoknya yang dibolehkan adalah kita sholat di kendaraan. Kendaraannya tidak boleh belok-belok macam kayak pesawat atau kapal laut gitu ya. Sedangkan kalau kendaraan darat lainnya, entah itu kereta, bus, terus apalagi angkot gitu ya. Nah itu nggak bisa. Tapi satu hal yang bersyukurnya kita adalah begini, untuk kendaraan yang tadi nggak goyang-goyang gitu ya, arahnya jelas gitu, itu sebenarnya kita bisa menjamak gitu ya, bisa menjamak atau bahkan juga mengkosor ya, sehingga kita tetap hindari sholat di atas kendaraan ya. Kenapa? Karena tadi itu masalahnya. Kalau sholat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat berarti sholatnya nggak sah. Nah oleh karena itu kalau kita naik pesawat sebaiknya kita memperhatikan seni menggabungkan sholatnya. Misal kata ya sholat zuhur sama sholat asar kita mau jamak takdim gitu ya. Nah sebelum terbang di airport kita jamak aja dulu zuhur sama asar gitu. Atau mungkin kita nggak jamak karena agak tanggung. Saya tuh pernah naik pesawat yang terbangnya tanggung. Terbangnya tuh jam 11 siang, ya kan? Belum zuhur lah pastinya. Nah, itu perjalanan dari Tokyo ke tanah air, ya kan? Waktu itu saya nggak mungkin sholat di bandara Jepang itu, di Narita itu karena memang belum masuk waktu. Bukan masalah nggak ada tempat, kalau tempat mah bisa diatur gitu ya. Tapi karena waktunya belum masuk, jadi saya nggak bisa sholat. Baru jam 11 siang, belum zuhur. Tapi kalau saya lihat jadwal penerbangan ini sampai tanah air, ternyata jam 5 sore ya, itu sudah mendarat. Nah, sementara waktu asarnya itu masih ada. Oh kalau begitu saya sholatnya di akhir aja, di takhir. Jadi zuhur sama asar tidak saya kerjakan di pesawat, saya kerjakannya di darat. Kenapa di darat? Biar menghadap kiblatnya pasti. Berdiri ruku sujudnya, rukun-rukunnya semua terpenuhi gitu ya.
Kalau saya sholat di pesawat, udah pasti banyak rukunnya nggak berjalan. Karena ya nggak mungkin kan di pesawat kita duduk di jok gitu, kemudian kita sholatnya sujud gitu kan nggak mungkin. Paling cuma bungkuk-bungkuk sedikit dan sebagainya, dan itu bermasalah. Karena apa? Karena sholat 5 waktu itu memang ada rukunnya. Yang satu rukun tidak terlaksana, maka sholatnya itu tidak sah. Oleh karena itu kita harus mensiasatinya gimana caranya biar kalau yang sholat 5 waktu itu tetap bisa sholat di minimal di daratan gitu ya. Walaupun di daratan tuh definisinya bukan berarti masjid, nggak harus musola, nggak harus tempat sholat yang khusus gitu ya. Ya bisa aja di di halaman gitu ya, di emperan gitu misalnya, atau di ruang kerja, bahkan di restoran dan sebagainya. Yang penting jangan mengganggu orang gitu aja. Lagian juga nggak usah teriak-teriak sholatnya dan nggak usah lama-lama, nggak usah semua orang dikumpulin lalu berjamaah kita sulap restoran itu jadi tempat sholat gitu ya, nggak juga, nggak harus begitu. Sholat di mana saja, ya, yang penting berdiri rukuk sujud benar dan menghadap kiblatnya benar. Jangan sholat di atas kendaraan yang kita belum apa-apa sudah batal sholatnya gara-gara belak-belok dia. Nah jamaah sekalian, terkait dengan sholat di kendaraan itu, ya namanya orang sholat kan wajib berwudu. Nah permasalahannya adalah begini, agak sulit memang kalau kita berwudunya di dalam kendaraan, ya kan? Makanya balik lagi, selagi mungkin kita turun dari kendaraan, itulah yang terbaik, gitu. Karena kita bisa wudhu dengan benar kan, dan sholat menghadap kiblat dengan benar, ya sesuai dengan ketentuan syariah. Bukan wudhu yang pakai pakai gerakan tayamum tapi nggak ada tanahnya. Itu kan dari awal tidak sah, gitu kan. Kalau mau tayamum boleh, tapi harus ada fisiknya. Fisiknya apa ya? Tanahnya itu fisiknya gitu. Nah kalau kita ada di pesawat, kita mau nepokkan tangan kita di mana? Di dinding pesawat. Dinding pesawat tuh nggak ada tanahnya, nggak ada debunya. Anggaplah kalau pesawat udah tua, masuk bengkel, udah debu semua. Nah kita bisa tayamum dengan debunya itu kan. Tapi kalau pesawat yang komersial setiap hari terbang, kalau ada debu pastinya sudah dibersihin, alam cleaning service sudah udah di vakum dan sebagainya kan. Sehingga walaupun kita tepuk-tepuk gitu ya dinding pesawat, itu nggak ada tanahnya, nggak ada debunya. Kita jadi kayak orang berpantomim, pantomim tayamum atau pantomim wudu ya kan. Wudu itu kan harus pakai air. Kalau airnya nggak ada, cuma gerakan wudu doang, namanya kan pantomim. Nah, begitu juga dengan tayamum, kalau nggak ada tanahnya, cuma gerakan doang, itu namanya pantomim tayamum. Nah oleh karena itulah maka hindari sholat di kendaraan. Ya, walaupun nanti kalau memang terpaksa nyala harus sholat di kendaraan, karena misalnya kita perjalanan malam dan subuh tuh pesawat belum mendarat gitu ya. Nah upayakan sholatnya itu ya sholat sesolat-sholatnya gitu ya. Kalau memang masih bisa berdiri rukuk sujud, alhamdulillah kayak di penerbangan Saudi ya. Tapi kalau emang nggak ada dan nggak bisa, ya udah mau nggak mau sholat yang saya katakan sholat sesolat-sholatnya. Istilahnya itu as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat sekedar menghormati waktunya, tapi kita yakin nih sholat belum memenuhi kriteria. Karena tidak berdiri di jok ya kan. Tidak ruku kecuali bongkok sedikit. Tidak sujud kecuali ya lebih bongkok lagi gitu kan. Tidak duduk tasyahud akhir dan sebagainya. Ya bahkan tidak wudu gitu kan. Nah tapi tetap itu harus dilakukan sebagai sebuah bukti bahwa kita niatnya ya Allah saya mau sholat gitu. Nah tapi nanti begitu kita sudah selesai dari perjalanan, entah itu masih di hotel misalnya atau di tempat mana, tapi udah menemukan tempat yang bisa layak sholat, ya kita harus ulangi lagi. Yang tadi itu sholat cuma menghormati waktu saja, dan ini harus diulangi karena syaratnya, rukunnya itu tidak terpenuhi. Nah oleh karena itu jamaah sekalian, penting sekali kita memperhatikan sholat dalam berbagai macam keadaan ya, khususnya kalau bepergian. Nah kalau memang sudah nggak bisa sama sekali sholat di masjid, di pesawat, di kendaraan, ya lakukanlah sholat sebisa mungkin, dan nanti kalau sudah sampai diganti lagi walaupun waktunya sudah lewat, begitu ya. Nah itulah yang ingin saya sampaikan, beberapa poin. Tentu ini masih dasar-dasar sekali ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti kita perdalam dan kita perluas dalam bentuk diskusi. Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin lebih diketahui lebih lanjut, saya akan kembalikan lagi pada pimpinan acara. Silakan
dipimpin kalau ada tanya jawabnya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Salawat CMA atas materinya pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan langsung on mic saja. Izin masuk, Najib? Ya, silakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya, Ustadz atas ilmunya malam hari ini. Sangat banyak insight ya yang baru terbesit, terutama khusus yang di sholat kendaraan itu, Ustadz. Setelah dipikir-pikir ternyata ya masih ada opsi lain terkait dengan jamak qashar. Baik, yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan sholat jamaah, Ustadz. Pernah terjadi di suatu ketika ada orang yang sudah sholat, tetapi ikut kembali sholat berjamaah dengan tujuan agar orang yang belum sholat tersebut jadi sholat berjamaah, gitu, Ustaz. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ya, itu memang dibolehkan, walaupun tidak diharuskan dan tidak perlu dirutinkan juga ya. Tapi kalau masalah bolehnya boleh. Udah sholat lalu sholat lagi, karena di zaman Nabi ada pernah Nabi yang perintahkan malah ya. Ada orang datang ke masjid, sudah habis waktu, orang sudah sholat jamaah, udah bubar. Tapi Nabi dan beberapa sahabat masih ada yang di masjid gitu kan. Nah, saat itulah ini satu orang nih yang telat datang ke masjid. Lalu dia ditanya sama Nabi, kenapa baru datang? Kenapa, kemana aja tadi? Terus dia minta maaf karena ada urusan apalah gitu ya. Terus dia mau sholat gitu. Kata Nabi, oh tunggu dulu, saya akan suruh satu orang untuk menemani kamu, ya kan? Lalu kata Nabi, siapa yang mau bersedekah kepada orang itu? Maksudnya gimana ya Rasul? Temani dia sholat. Padahal yang disuruh nemani itu, ya dia udah sholat bersama Nabi. Tapi Nabi menyebut dengan istilah yang khas, temani dia, gitu kan? Artinya udah sholat, dia sholat lagi dengan niat sekedar menemani saja, biar orang itu dapat minimal pahala berjamaah walaupun jamaahnya cuma berdua, gitu ya. Nah itu boleh, cuman masalahnya adalah jangan dirutinkan setiap habis sholat lagi, enggak wajib gitu, enggak harus juga gitu. Tapi bahwa sudah sholat lagi itu sah. Misalnya contoh gini, saya ada pengajian subuh, tapi karena hujan gitu ya, akhirnya saya enggak ke masjid pada saat subuh, saya sholatnya di rumah. Begitu saya sudah selesai sholat di rumah, ternyata hujannya reda dan saya berangkat ke masjid. Sampai di masjid ternyata orang baru mulai iqamah. Sholat subuhnya belum dimulai, padahal saya sudah sholat di rumah gitu ya. Nah maka sampai di masjid saya sholat lagi boleh, nggak ada masalah. Kalau kasusnya kayak gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Saya ingin bertanya Ustadz, saya pernah dengar tuh katanya ada di bagian bacaan sholat yang agak dikeraskan bacaannya, misalnya pada bacaan takbiratul ihram, terus pada syahadat waktu tasyahud, terus sama salam itu agak dikeraskan, itu apakah benar Ustadz? Terima kasih. Maksudnya gimana? Agak dikeraskan? Maksudnya agak dikeraskan itu sampai terdengar ke telinga. Saya enggak nyambung. Pertanyaannya tuh maksudnya apa? Pertanyaannya, maksudnya waktu bacaan asyhadu alla ilaha illallah pada waktu tasyahud itu agak dikeraskan, pada waktu salam agak dikeraskan juga waktu berjamaah gitu loh Ustaz. Yang dikeraskan salamnya apa tasyahudnya? Dua-duanya. Itu benar apa enggak gitu? Ya enggak. Jadi gini, kalau yang namanya imam, dia kan memang harus mengeraskan bacaan, ya kan? Khususnya yang sholat, istilahnya sholat jahriyah. Ya jadi takbir, intiqol dan sebagainya, termasuk salam itu kan memang harus dikeraskan gitu ya. Karena dia imam, karena dia harus mengomandoi orang banyak.
Tapi kalau makmum tidak perlu mengeraskan bacaan. Yang penting dia baca bukan dalam hati ya, baca pakai lisan. Yang dengar cuma telinganya dia sendiri aja, ya kan? Makmum itu tidak perlu menjaharkan bacaan kecuali satu, yaitu ketika dia membaca amin, waladhdallin, amin. Nah itu keras gitu aminnya, tidak sir gitu. Sama satu lagi ketika dia melakukan fatah, mengingatkan imam yang mungkin lupa atau apa, dia mengucapkan subhanallah gitu. Tapi itu nggak berlaku pada semua makmum ya, hanya berlaku pada yang posisinya di belakang imam saja. Satu orang di belakang imam tepat, nah itu aja tugasnya yang ngingatin imam. Jangan satu masjid pada subhanallah semua gitu, ntar imamnya kabur. Nah, sedangkan bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar itu tidak ada perintah secara khusus atau contoh dari Nabi secara khusus untuk mengeraskan bacaan itu. Ya, kalau yang dikeraskan tadi antara bacaan mengamini Fatihah atau mengamini doa. Misalnya kan ada doa kunut gitu ya. Nah, itu aminnya silahkan keras gitu. Sedangkan kalau yang buat imam, ya imam memang disunnahkan kalau dalam berjamaah, khususnya sholat yang jahriyah, menjaharkan bacaannya, baik itu Fatihahnya, ataupun surat-suratnya, ataupun takbir intiqal perpindahan, termasuk juga salam. Nah, itu digedein, dikerasin. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah itu harus keras, saya sendiri terus terang belum tahu kalau memang ada yang bilang sunnah gitu ya. Karena dalam bab tentang apa bacaan sholat itu semua, apalagi buat makmum, itu semua sir. Kecuali mengamini saja ketika bacaan imam doa kunut. Ya gitu. Baik, ada lagi kah? Saya izin bertanya lagi Ustaz. Iya. Mungkin ini masalah fur'iyah ya Ustaz. Terkait dengan doa kunut. Kewajiban itu kan mengikuti imam gitu Ustaz. Bagaimana ketika suatu kejadian gitu, ketika imamnya itu membawakan kunut tetapi makmumnya tidak mengikuti itu, bagaimana dia Ustaz? Apakah semisal kunut itu kan biasanya ngangkat tangan ya Ustaz? Kalau dia tidak mengangkat tangan dan tidak mengikuti kunut, apakah makmumnya batal atau seperti apa Ustaz? Enggak, jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun itu kunut tidak sampai kepada kewajiban. Kunut itu adalah sunnah muakkadah yang kalau tidak dikerjakan tidak mengapa gitu ya. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Nah, di luar mazhab Syafi'i kunut memang tidak direkomendasikan, tidak dianjurkan, tidak dianggap sunnah lah begitu. Nah, sehingga nanti begini, kalau misalnya imam dan makmum, imamnya baca doa kunut karena mungkin dia bermadzhab Syafi'i gitu ya. Lalu makmumnya termasuk orang yang mazhabnya bukan Syafi'i. Jadi dia katakanlah tidak mau ikut baca doa kunut, itu nggak apa-apa. Karena doa kunutnya sendiri bukan hal yang wajib, bahkan mazhab Syafi'i pun tidak mewajibkan. Maka kalau dia tidak mengamini, sah. Atau dia tidak angkat tangan, juga sah. Tapi yang dia tidak boleh adalah protes pada imam, pakai kunut segala, nggak suka, terus dia langsung sujud duluan. Nah itu nggak boleh. Imam pakai kunut segala, kelamaan udah saya sujud duluan dah, ntar kita ketemuan aja di bawah gitu. Nah itu nggak sah sholatnya, batal dia sholatnya. Jadi paling nggak dia harus ikut berdiri walaupun tidak membaca doanya gitu. Ikut berdirinya saja, mau nggak mau itu ya. Nah begitu juga nanti kebalikannya. Kalau imamnya madhabnya bukan Syafi'i, sementara makmumnya ada yang bermadhab Syafi'i, seharusnya imamnya ya ngertiin lah. Setidak-tidaknya seperti yang dilakukan oleh Syekh Bandar Bilali di Masjidil Haram, atau seperti Syekh Al-Juhani di Masjidil Haram juga di Mekah. Mereka itu kalau sholat subuh karena mereka mazhabnya Hambali tidak ada kunut. Tapi lepas dari itu toleransinya tinggi. Beliau itu kalau i'tidalnya lama. Yang sekiranya kita yang makmum sebagai mazhab Syafi'i pengen kunut pribadi masing-masing bisa. Dan itu oke. Imamnya tidak kunut, tapi imam yang ngasih space untuk makmumnya yang pada mau kunut. Silakan aja, nggak jadi masalah gitu. Ya tentu pemahaman tentang hukum kunut yang khilafiyah di antara mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain itu kita harus kuasai dulu gitu ya. Sehingga kalau sudah kita paham, oh iya ada yang menyunahkan, ada yang tidak ya. Nah kita nanti mengimplementasikannya lebih mudah karena sudah tahu prinsip-prinsip dasarnya gitu.
Baik, masih ada lagi kah? Mau nanya Ustaz, Ya. kan ini kalau nggak salah kata Ustaz, sholat di atas mobil atau pesawat itu nggak boleh ya Ustaz? Gimana? Sholat di atas mobil atau pesawat itu nggak boleh karena kan arah kiblatnya itu nggak jelas ya, gitu ya Ustaz? Ya, bukan nggak boleh, belum menggugurkan kewajiban sholat. Bolehnya boleh, tapi kewajiban sholatnya nggak gugur. Kenapa? Karena sholat itu sendiri belum terpenuhi syarat dan rukunnya, sehingga dia harus mengulanginya lagi. Kecuali kalau memang sholat, ya, kecuali kalau memang sholatnya bisa memenuhi semua kewajiban. Misalnya kalau di kapal laut gitu ya, kan bisa berwudhu dengan benar, karena ada musolanya kan. Dan sholatnya menghadap kiblat, berdiri rukuk sujud semua, ya berarti nggak harus diulang. Pesawat Saudia itu juga menyediakan gitu ya, bisa sholat dengan benar menghadap kiblat dan sebagainya, maka itu nggak usah diulang. Tapi kalau pesawat-pesawat yang biasanya dia nggak menyediakan tempat sholat, dan orang kalaupun mau sholat itu ya mau nggak mau dia sambil duduk, tidak berdiri. Itu kan rukun berdiri kan. Rukuk juga itu rukun, sujud juga rukun, duduk di antara dua sujud juga rukun, duduk tahiyat akhir itu juga rukun. Nah, banyak banget rukunnya yang pada berguguran di situ, dan tidak bisa kita kias dengan sholat sunnahnya Nabi. Kalau sholat sunnah kan Nabi memang melakukan di atas punggung unta gitu ya. Maka yang bisa dilakukan adalah bahwa sholat yang tadi kita lakukan itu belum memenuhi perintah dasar gitu ya, maka diulangi lagi ketika kita sudah sampai, walaupun mungkin waktunya sudah lewat. Oke, pertanyaannya? Kalau misalnya Ustadz waktunya lewat, misalnya kayak 3 sholat wajib itu gimana Ustadz? Nah, jadi begini, ambil contoh berangkatnya jam 11 siang ya, tapi baru mendarat misalnya jam 8 malam. Berarti itu bukan hanya 3 malah 4 ya, dari zuhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Tapi tenang, sebenarnya kalau maghrib isyanya masih bisa diatur. Kenapa? Karena kan tadi saya bilang mendaratnya jam 8, tuh jam 9, tuh jam 10 lah gitu misalnya. Tapi kan maghrib dan isyanya bisa dijamak takhir di airport ya kan, begitu kita mendarat. Yang nggak bisa itu adalah zuhur asarnya. Oke ya. Nah, zuhur dan asarnya tetap dikerjakan di pesawat. Sebisa-bisanya, semampu-mampunya, tapi nanti ya, ketika kita sudah sampai di katakanlah di bandara, di airport, ketemu musola, nah zuhur dan asarnya kita ulangi. Recording in progress. Kita ulangi lagi. Ya, jadi kita ngulangi zuhur, kita ngulangi asar, setelah itu kita jamak takhir maghrib dan isya gitu. Oke, makasih Ustaz. Ya. Oke, apa masih ada lagi? Mengenai kondisi saat kita sholat, itu jika sholat pikiran kita melayang secara tidak sengaja, itu hukumnya gimana ya Ustaz? Melayang itu nggak bisa diatur ya, karena otak manusia itu pasti akan selalu melayang kemana-mana. Imajinasi bisa kemana-mana, tapi sholatnya tetap sah. Kecuali kalau melayangnya dalam arti mabok, atau dalam arti misalnya dia tertidur ya kan. Kalau sambil berdiri mungkin nggak bisa, tapi kalau sambil ruku atau sambil sujud itu bisa. Ada orang sujud sampai 2 jam, ternyata dia tidur gitu kan. Nah kalau kayak gitu tuh batal. Termasuk kalau mabok itu batal. Dia lagi sholat tapi pengaruh alkoholnya misalnya gitu ya, itu masih berjalan dan dia mabok, itu batal. Tapi kalau pikiran melayang-layang kemana-mana, tidak batal sholatnya. Ya, sholatnya tidak batal. Paling resikonya adalah karena dia nggak konsen, dia lupa ini udah rakaat yang keberapa nih, paling-paling gitu kan. Nah, tapi kalaupun itu yang terjadi, sholatnya aman. Nanti dia tinggal tambahin aja 2 kali sujud sahwi gitu. Nah, jadi kekhusyuan seseorang di dalam sholat itu nggak bisa diatur, karena biasanya otak kita bekerjanya lebih cepat dan nggak bisa diatur-atur oleh diri kita sendiri bahkan. Ya, misalnya saya kasih contoh gini,
kita lagi perjalanan nih di naik mobil gitu ya di satu jalanan, terus tiba-tiba ada tulisan gede gitu tulisannya baliho, jangan melihat ke kanan. Tulisannya gede, jangan melihat ke kanan. Kan perintahnya jangan gitu kan. Tapi otak kita langsung ada apa emangnya? Nah, gitu. Malah langsung lihat ke kanan. Itu salah satu strategi rumah makan tuh begitu sekarang. Jangan lihat ke kanan gitu. Karena jangan lihat ke kanan orang malah melakukan yang sebaliknya. Sama dengan saya bilang begini, jangan membayangkan seekor gajah. Jangan sekali-kali bayangkan dalam imajinasi Anda seekor gajah. Jangan pikirkan gajah. Jangan bayangkan gajah. Malah gajahnya nongol di kepala kita, ya kan? Oleh karena itu otak manusia atau katakanlah alam berpikirnya itu nggak bisa diatur-atur begitu. Tapi kalau itu tidak terlalu parah sehingga sholatnya tetap sesuai ya, rokaatnya benar, apanya benar ya sholatnya sah gitu ya. Nah maka kalau mau pikiran nggak usah kemana-mana, ada beberapa trik sih sebenarnya. Yang pertama usahakan sebelum sholat fardu kita sholat sunnah dulu. Karena sholat sunnah itu jadi kayak semacam warming up ya, pemanasan bahwa kita ini mau sholat gitu. Jadi sholat sunnah yang ringan saja 2 rakaat. Nah yang kedua bahwa kalau pikiran kita kemana-mana bagusnya kita sholatnya berjamaah. Biar kalaupun otak kita mikir kemana-mana tapi kalau pas ruku ada yang ngomando Allahu Akbar. Pas sujud ada yang ngomando Allahu Akbar. Jadi kita tinggal ikut aja walaupun pikiran kita kemana-mana gitu ya. Pada dasarnya pikiran kemana-mana itu secara umum dia tidak membatalkan sholat. Tapi kalau pikiran kemana-mana sampai lupa rokaatnya gitu kan, atau sampai melakukan gerakan-gerakan yang di luar dari yang dibolehkan dalam sholat ya tentu itu jadi masalah. Oke. Ya, apa ada lagi? Izin saya kan saya tahu saya harus sering sholat ya itu adalah juga warna yang ada dari salah satu dampak terlihat ketika ya telah selesai sholat itu hasil dari sholat itu karena caranya ya memang sholat ini ya benar-benar bisa mencegah perbuatan nahi dan munkar. Saya agak kurangnya paham nih, suaranya mungkin karena mungkin tersendat ya. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Ustaz, gini, sholat yang seperti apa gitu, yang memang benar-benar bisa membuat diri kita menghindari perbuatan keji lahi mungkar gitu. Oh, apa Anda ingin bertanya bahwa kalau sholat kita masih belum bisa mencegah pekerjaan keji mungkar maka sholat kita tidak diterima, gitu maksudnya ya? Atau gimana? Bukan, sholat yang seperti apa gitu, yang bisa memang berhasil gitu, yang memang bahasanya, yang benar-benar yang disyariatkan, yang memang benar bisa membuat kita terhindar dari perbuatan keji. Baik, jadi gini ya, banyak orang terdistrak dengan ayat yang bunyinya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Terdistrak dengan ayat itu seolah-olah tercegah dari perbuatan keji dan munkar itu adalah tanda-tanda sholatnya kita itu diterima atau tidak, gitu kan. Nah, padahal kalau kita bicara tentang syariat sholat, itu antara sholat dengan perbuatan keji dan mungkar itu tidak ada hubungannya. Maksudnya kita nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan sholat, itu nggak bisa. Ya, sholat satu ibadah tersendiri, bahwa dari sholat tuh orang bisa tercegah perbuatan keji dan mungkarnya, itu nggak ada rumusnya dan nggak ada aturan mainnya dan juga tidak saling mempengaruhi. Memang ayatnya jadi kayak terdistrak gitu ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah,
kita harus melihat konteks ketika ayat itu turun. Ya, di masa Rasulullah. Itu apa yang dimaksud dengan mencegah perbuatan keji. Dan juga apa yang dimaksud dengan perbuatan mungkar. Gitu ya. Yang itu tercegah dari sholat. Masalahnya begini. Kebanyakan orang menafsirkan ayat itu sesuai dengan konteksnya dia masing-masing. Bukan sebagaimana yang ada pada zaman Nabi. Ya. Sekarang saya tanya gini, misal kata nih di zaman Nabi atau di zaman sahabat, ada perang antara sesama kaum muslimin. Sebutlah misalnya ada perang Jamal, ada perang Siffin. Itu bunuh-bunuhan loh sesama kaum muslimin, sesama para sahabat. Saya mau tanya, tolong dijawab. Kira-kira para sahabat Nabi yang ikut perang dalam perang Jamal, perang Siffin itu mereka melakukan perbuatan keji dan mungkar enggak? Berbunuh-bunuhan sesama kaum muslimin itu keji apa enggak? Iya kan keji kan, mungkar kan. Nah, lalu sholat mereka tuh diterima sama Allah enggak? Ya diterima lah, masa enggak diterima gitu kan. Nah terus gimana? Ya karena memang tidak ada hubungannya. Perbuatan keji dan mungkar, ya kalau kita mau pahami ayat itu bisa terhindar kalau orang itu sholat kaitannya hanya dengan masalah ya efek saja, tapi dia bukan penentu sholat itu jadi diterima apa enggak. Dan tujuan sholat itu juga tidak ada hubungannya dengan mencegah perbuatan keji atau mencegah perbuatan yang mungkar. Itu bukan tujuan sholat. Ya, tidak dijadikan sebagai tujuan bahwa tujuan kita sholat agar perbuatan keji dan mungkar itu tidak terjadi. Nanti kalau dibalik jadi kacau. Karena ada banyak negara penduduknya nggak ada yang sholat, tapi perbuatan kejinya nggak ada, perbuatan mungkarnya nggak ada. Jadi kalau dibilang sholat itu tujuannya mencegah perbuatan keji dan mungkar, lalu ada negara yang bisa menerapkan perbuatan keji nggak ada, perbuatan mungkar nggak ada, tapi mereka nggak sholat, kan berarti sholat udah nggak butuh lagi kan. Nah maka sholat itu tidak ada hubungannya dengan mencegah perbuatan keji atau mungkar. Ya kalau dia sholat dapat pahala, tapi kalau dia melakukan perbuatan keji dan mungkar ya dia dosa gitu. Tapi perbuatan keji dan mungkarnya itu tidak menggugurkan pahala sholat, bahkan tidak membuat sholatnya jadi nggak diterima dan sebagainya, nggak juga gitu. Cuman logikanya begini, standar moral orang yang istilahnya sholatnya sudah bagus, standar moralnya harusnya dia sudah tidak lagi melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini kira-kira kalau saya bikin mirip-miripnya lagi nih, kalau orang udah pergi haji, ya udah pergi haji nih, udah jadi pak haji, itu udah nggak pantas lagi dia itu nongkrong di tempat nightclub gitu misalnya. Udah nggak pantas lagi dia nongkrong di tempat prostitusi gitu. Udah pak haji mainnya masih di situ aja gitu kan. Tapi kalau beneran ada pak haji yang jadi bandar narkoba, saya mau tanya, hajinya dia sah apa enggak? Ya hajinya sah. Terus narkobanya dosa gitu kan. Nah cuman pantes-pantesnya. Jadi bahasa ayatnya itu sebenarnya adalah pantes-pantesnya. Pantes-pantesnya orang tuh kalau udah rajin sholat itu udah nggak lagi ngerjain perbuatan keji dan mungkar lah. Pantes-pantesnya. Tapi kalau masih ada juga perbuatan keji mungkar, terus gimana dengan sholatnya, diterima apa enggak? Ya diterima lah gitu ya. Nah kurang lebih begitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya sholat kita bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, ya bukan karena sholatnya, tapi karena orang ini sudah punya kematangan dalam keimanan, imannya sudah matang gitu ya. Ya otomatis dia rajin sholat, otomatis dia juga nggak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Itu bukan karena sholatnya, karena imannya gitu. Baik, ada lagi kah? Oke, status penjelasan. Ya, kalau nggak ada, mari kita tutup sampai di sini. Baik, sebelum ditutup mungkin ada closing statement, Ustaz. Ya, jadi closingnya sederhana aja. Tugas kita sebagai Muslim nomor satu, walaupun bukan satu-satunya ya, itu begitu mata kita melek di pagi hari, tugas kita itu adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam.
Dan upayakan jangan sampai ada yang bolong dari sholat 5 waktu itu sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Karena ingat bahwa yang akan dievaluasi pertama itu bukan masalah-masalah kayak haji, kayak puasa, kayak zakat, sedekah, gitu-gitu bukan. Itu dihisap juga, ditanya juga. Tapi itu nomor sekian. Nomor satunya adalah sholat gitu ya. Enggak kok kita di akhirat nanti gak ditanya waktu kemarin pemilu ikut milih paslon berapa, 1, 2, apa 3 gitu. Enggak akan jadi pertanyaan awal. Pertanyaannya adalah ini sholat udah terisi semua apa belum gitu ya. Kewajiban sehari 5 waktunya itu terisi semua apa enggak. Kalau sampai ada yang enggak terisi, kita harus siap-siap tuh ancang-ancang jeblosin ke dalam neraka gitu ya. Nah maka kalau ada yang bolong segera ditambal sholatnya, diganti gitu ya. Dan yang belum lagi yang ke depan gitu ya, upayakan tidak ada satu kali pun sholat yang enggak kita kerjakan. Soalnya tuh nilainya tinggi banget di akhirat nanti. Satu sholat yang enggak kita kerjakan tuh dosanya kayak kita ninggalin 10 kali sholat. Luar biasa. Oleh karena itu jagalah sholat kita 5 waktu, semoga Allah nanti berkenan memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Terima kasih kepada Al-Ustadz Ahmad Sarwat LCMA atas materinya pada malam hari ini. Semoga dengan materi tersebut dapat menambah keimanan bagi kita semua. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.